Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak soleh dan soleha, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga anak soleh dan soleha yang berada di rumah selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak soleh dan soleha, kita masih di tema yang sama, yaitu hidup rukun. Subtema 4, hidup rukun di masyarakat, pembelajaran 1. Baik anak soleh dan soleha, sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita membaca doa sebelum belajar. Baik, ustazah yang pimpin ya. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu dan pemahaman yang baik. Amin ya rabbal alamin. Baik anak soleh dan soleha, kita lanjut pada tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan kalimat penolakan dalam cerita. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan penjumlahan dengan teknik menyimpan. Yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan pengurangan dengan teknik menyimpan. Baik anak soleh dan soleha, kita masuk pada materi. Anak soleh dan soleha bisa melihat langsung di buku paketnya, yang dimana ada di halaman 142. Anak soleh dan soleha, dengarkan ya, ustazah bacakan ceritanya. Membuang sampah di tempat sampah. Udin selalu menjaga kebersihan. Sampah-sampah yang berserakan dibuang di tempat sampah. Sebaliknya, Badu tidak menjaga kebersihan rumah. Badu membuang sampah ke dalam got. Buang saja sampahmu ke dalam got dekat rumah, ajak Badu kepada Udin. Tidak mau ah, nanti air got menjadi tergenang dan bau, jawab Udin. Badu menyadari bahwa perbuatannya tidak baik. Ia meminta maaf kepada Udin. Badu juga berterima kasih kepada Udin karena sudah mengingatkan agar tidak membuang sampah sembarangan. Udin menolak ajakan Badu untuk membuang sampah ke got. Baik, dari cerita di atas terdapat kalimat penolakan, di mana kalimat penolakan adalah kalimat yang digunakan untuk menyampaikan ketidaksetujuan atau ketidakmauan terhadap sesuatu atau tidak mau melakukan ajakan orang lain. Pada percakapan di bawah ini terdapat contoh kalimat penolakan antara Udin dan Badu. Dengarkan ya. Tidak apa-apa Din, ayo buang sampah di got agar lebih dekat dan mudah. Kata Udin, aku tidak mau Badu, kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Terima kasih Udin, kamu mengingatkan aku. Baik anak soleh dan soleha, dalam percakapan di atas terdapat kalimat penolakan, yang dimana contoh kalimat penolakan yang pertama yaitu aku tidak mau Badu, kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Jadi kalimat penolakan bisa juga di akhir kalimat kita bisa menggunakan ucapan terima kasih. Ketika di awal kita bisa menggunakan lain kali atau tidak mau, seperti contoh yang ada dalam percakapan tersebut. Kita lanjut. Ayo berhitung. Dengarkan cerita yang ustazah bacakan ya. Anak soleh dan soleha menyimak baik-baik. Udin dan Mutiara membuat prakarya dari biji-bijian. Udin menggunakan biji-bijian hingga 239 butir. Sedangkan Mutiara sebanyak 185 butir. Jadi pertanyaannya, jumlah biji-bijian yang digunakan Udin dan Mutiara adalah di sini
Kita mengambil contoh dengan menggunakan kubus. Anggaplah biji-bijiannya berbentuk kubus. Yang pertama, angka ratusannya ada 300. Angka puluhannya 30 ditambah dengan 80 sama dengan 110. Angka ratusannya disimpan di angka sama dengan ratusan, yaitu di angka 300. Jika dijumlahkan, 300 ditambah dengan 100 sama dengan 400. Angka puluhannya tadi kita tulis tinggal 10. Yang terakhir, angka satuannya adalah 9 ditambah 5 sama dengan 14. Angka 14 adalah puluhan. Puluhannya adalah 10. Yang tadinya dari jumlah puluhan 30 ditambah 80 sama dengan 110, yang tersisa sisa 10, kita jumlahkan dari angka satuan yang 10. 10 ditambah dengan 10 sama dengan 20. Yang tersisa jumlah satuannya adalah 4. Jadi hasilnya adalah 300 ditambah 100 sama dengan 400. 400 adalah jumlah ratusan. Yang puluhannya 10 ditambah 10 sama dengan 20. Angka satuannya adalah 4. Jadi 400 ditambah 20 ditambah dengan 4 sama dengan 424. Jadi, jumlah biji-bijian yang digunakan Udin dan Mutiara adalah sebanyak 424. Di sini juga kita bisa menentukan jumlah biji-bijian yang digunakan Udin dan Mutiara dengan cara bersusun atau penjumlahan yang bersusun pendek. Yang pertama, jumlah biji-bijian Udin adalah 239. Mutiara adalah 185. Jika dijumlahkan, 239 ditambah dengan 185 sama dengan, yang mula-mula dijumlahkan adalah angka satuan. Angka satuannya adalah 9 ditambah 5 sama dengan 14. Kita tulis angka 4 dan disimpan 1 puluhan di atas angka 3 yang sama dengan puluhan. Jadi, jumlah puluhannya adalah 1 ditambah 3 ditambah 8 sama dengan 12. Tulis 2, simpan di atas 1 ratusan. Jumlah ratusannya adalah 1 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 4. Jadi, hasil dari 239 ditambah 185 sama dengan 424. Jadi, jumlah biji-bijian yang digunakan Udin dan Mutiara adalah 424. Kita juga bisa menentukan selisih biji-bijian yang digunakan Udin dan Mutiara dengan cara bersusun pendek, yaitu 239 dikurang 185. Mula-mula yang dikurangkan adalah 9 dikurang 5 sama dengan 4. Angka satuannya 9 dikurang 5 sama dengan 4. Setelah itu kita kurangkan puluhan. 3 kurang 8 tidak bisa. Jadi kita pinjam 1 ratusan menjadi 13. Angka 3-nya kita hapus, kita ganti dengan 13. 13 dikurang 8 sama dengan 5. Sama dengan 5. Sisa ratusannya ialah 1 dikurang 1 sama dengan 0. 0 itu tidak ditulis jika berada di awal. Baik, jadi selisih banyaknya biji-bijian Udin dan Mutiara adalah 54 biji. Kalau dijumlahkan, 239 tambah 185 sama dengan 424. Baik anak soleh dan soleha, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak soleh dan soleha bisa mengerti dan apa yang Ustazah ajarkan bermanfaat buat anak soleh dan soleha. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Untuk tugasnya ditunggu ya. Untuk tugasnya bisa di-print atau bisa ditulis di buku tulisnya. Ustazah akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.